Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elita Aprilusila, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung, yang bertugas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata nilai dan peran guru penggerak. Adapun di video pertama, saya akan menyampaikan guru penggerak seperti apakah saya. Saya adalah seorang guru penggerak yang dinamis dan optimis. Saya mempunyai kesadaran untuk bergerak dengan tujuan agar dapat menggerakkan murid saya sehingga menjadi well-being students. Adapun nilai-nilai yang harus saya miliki di masa depan adalah mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut sangat penting karena menjadi sendi-sendi pokok bagi peranan saya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pada pembelajaran, mendukung kolaborasi, menjadi coach, dan menggerakkan komunitas, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Nilai dan peranan tersebut saya terapkan dalam aksi nyata yang berjudul Kabar Peri, yang merupakan singkatan dari Merdeka Belajar berbasis PIL Pesinggiri. Seperti apakah Kabar Peri tersebut? Silakan disimak video berikut ini. Kabar Peri, aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah, oleh Elita Aprilusila, calon guru penggerak Kota Bandar Lampung. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang sangat nyata dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga memaksa pendidik mencari solusi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring yang menyenangkan bagi peserta didik, namun tetap sesuai dengan konteks esensial dan materi pelajaran yang diberikan. Walaupun dengan berbagai keterbatasan dalam kondisi pandemi seperti ini, guru tetap berkewajiban menuntun peserta didik agar dapat menumbuhkan karakter positif yang dimilikinya sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu bertugas menuntun peserta didiknya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan strategi kreatif dari guru guna dapat menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik melalui contoh yang positif. Ingmar Sosung Tolodo. Memberikan ide atau semangat yang membangun bagi peserta didik, Ingmadio Mangunkarso, dan memberi dorongan dari belakang kepada peserta didik, Tuturi Handayani, guna mencapai tujuan pendidikan Indonesia, membentuk manusia seutuhnya atau well-being students, dengan cara memadupadankan budaya lokal dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam budaya Lampung dikenal istilah PIL Pesinggiri atau prinsip yang dipertahankan orang Lampung menjadi prinsip hidup orang Lampung, yaitu 1. Pesinggiri, yang artinya pantang menyerah dalam sikap dan perilaku. 2. Juluk Adok, yang artinya memberikan nama yang baik sebagai bentuk penghormatan atau gelar yang menunjukkan martabat seseorang. 3. Nemui Nyimah, yang artinya suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka. 4. Nengah Nyapur, yang artinya suka bergaul dan bermusyawarah dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, Sakai Sambayan, mengandung arti bahwa suka tolong-menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Prinsip-prinsip tersebut sangat cocok dengan profil pemuda Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu lingkungan keluarga peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dengan cara memadupadankan budaya lokal dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya saya merancang aksi nyata berjudul Kabar Peri, yang merupakan singkatan dari Merdeka Belajar berbasis PIL Pesinggiri. Berikut ini adalah beberapa respons dari peserta didik saya tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Ainiana Patisuni, salah satu murid dari Ibu Elita Aprilusila. Menurut saya, Ibu Elita itu sosok guru yang bisa dikatakan milenial dan cukup bisa mengikuti perkembangan zaman. Ibu Elita itu guru yang bisa membawa suasana pembelajaran menjadi aktif, asik, dan juga menarik. Di samping gaya pembelajaran beliau yang tidak kaku, terkadang Ibu Elita juga memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat dan juga teman bagi para siswanya. Jadi maka tak heran Ibu Elita itu dicintai oleh banyak siswanya.
Untuk pembelajaran secara daring, Ibu Elita tuh biasanya memberikan atau membawakan materi dengan metode yang menurut saya lain daripada guru yang lain. Karena kami tidak hanya diberikan tugas-tugas yang berbentuk soal, lalu diperintahkan untuk menjawab, berulang terus seperti itu. Tapi kami diberikan tugas yang berbeda di setiap pertemuannya. Seperti misalnya kami ditugaskan untuk membuat mind map, video presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian, jikalau ada tugas berbentuk pertanyaan, Ibu Elita itu biasanya memberikan variasi untuk bentuk pertanyaannya. Seperti yang saya pegang ini, ada lembar kerja yang berbentuk tebak kata. Jadi, waktu itu ada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kami diberikan pertanyaan, tapi tidak seperti soal-soal yang terkesan kaku gitu. Bukan seperti soal-soal yang ada pada LKS atau buku cetak, tapi soal-soalnya itu dibuat seakan-akan seperti kita sedang bermain games. Kemudian ada bentuk yang perintahnya adalah benar salah. Jadi diberikan pernyataan, lalu kami ditugaskan untuk memutuskan apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan masih banyak tugas-tugas menarik lainnya yang diberikan oleh Bu Elita, dan menurut saya dengan metode seperti ini kami sebagai murid itu tidak terlalu rasa beban dengan belajar, apalagi secara daring yang terkadang kami tidak mengerti dengan materinya. Tapi dengan metode seperti ini kami insya Allah bisa mengikuti dan bisa enjoy dengan pembelajaran dan materi yang diberikan. Sukses selalu untuk Bu Elita, semoga bisa terus memberikan keceriaan dan juga menciptakan generasi yang gemilang. Hi, I'm Siva Bangsakina, and in this video, I want to make some kesan-kesan to my beloved teachers, my biology teachers, that is Mrs. Elita. First, I want to talk about his sistem pembelajarannya. Jadi, sistem pembelajaran online selama masa pandemi ini, di pelajaran biologi yang diajar oleh Miss Elita termasuk salah satu yang efisien menurut saya. Because of what? I want to make some example. Jadi selama pembelajaran biologi, pembelajaran daring ini, biasanya kan kalau pelajaran lain itu kalau absen kita tinggal absen gitu kan, klik nama, hadir gitu kan. Tapi kalau di pembelajaran biologi ini, Elita membiasakan kita untuk mengisi jawaban di bawah absen kita. Kayak misalnya nanti Mrs. Elita memberikan sebuah pertanyaan tentang materi yang sudah dibahas atau yang sudah diberikan. Jadi hal ini menuntut siswanya untuk tidak hanya asal absen atau cuma absen doang. Jadi di sini dia juga menuntut agar para siswanya membaca terlebih dahulu. Dan yang kedua, I wanna talk about tugas-tugas yang diberikan oleh Mrs. Elita selama pembelajaran daring ini. Tugas-tugasnya tuh nggak terlalu membebankan siswa dan nggak membosankan, kayak cuman ngisi-ngisi jawaban, kuesioner tiap hari, seperti itu tidak. Jadi misal minggu ini kita materi, minggu depan kita praktek, minggu depannya kita baru kuis, dan tugas-tugas yang diberikan juga menyenangkan gitu, kayak misalnya kita membuat mind map yang berwarna-warni atau sesuai kreativitas masing-masing, membuat tugas video yang bisa melatih public speaking kita, dan banyak tugas-tugas lain yang diberikan oleh Miss Elita yang bukan hanya tentang materi yang dapat kita pelajari, tapi kemampuan atau skill lain yang dapat kita kembangkan dalam mengerjakan tugas tersebut. And last but not least, I want to talk about the best part selama diajar oleh Miss Elita. Yang paling aku suka selama pembelajaran, Miss Elita juga membiasakan murid-muridnya untuk menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, saat dalam mengerjakan tugas presentasi PowerPoint atau tugas membuat video, kita dapat menggunakan bahasa Inggris untuk mengembangkan skill
tapi tidak membebankan para siswa yang memang kurang dalam berbahasa Inggris untuk berbahasa Inggris. Jadi boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. So, even this is a biology class, she's always told us that English is so important. And I want to give you all some example beberapa tugas yang telah diberikan Mrs. Elita selama pembelajaran daring yang masih tersimpan di HP aku. Ini dia. Itu tadi adalah beberapa tugas yang pernah diberikan oleh Mrs. Elita. And the last is I wanna say thank you very much to her because I'm so glad pernah diajar oleh sesosok guru seperti beliau. And she's also one of the teachers who paling memahami dan mengerti keadaan atau kondisi murid-muridnya. Dan ya, mungkin cukup sekian video kali ini. I can't talk much again, but masih banyak hal-hal yang gak bisa disampaikan yang sangat berkesan yang udah dilalui bersama Mrs. Carlita. And once again I said thank you very much to her, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Demikianlah video aksi nyata nilai dan peran guru penggerak dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.